Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Tujuan kita ke sini, kawan-kawan, perlu ditekankan kembali bahwa satu, kita ingin menyampaikan aspirasi, dan kedua, kita ingin berdiskusi dengan wali kota dan wakil wali kota Bandung. Yang kita nilai sampai saat ini tidak ada satupun ide, pemikiran, dan juga inovasi yang paling konkret yang itu dilakukan oleh mereka melalui putusan-putusan kebijakan Kota Bandung. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Yang paling terakhir adalah putusan soal jam pelajar malam. Bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Maka pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Maka untuk apa pula imunisasi gratis kalau sudah dewasa, dia terus-menerus direpresif dan bahkan kehilangan nyawa. Di sini, kawan-kawan, perlu kita tekankan kembali bahwa jumlah kita adalah satu. Sepakat, kawan-kawan? Maka seluruh upaya bertemu dan berdiskusi dengan wakil wali kota dan wali kota Bandung itu adalah langkah konkret untuk kemudian merevisi, mengkritisi, dan juga menguraikan program-program yang baik yang mesti dilakukan dalam proses pengembangan sumber daya manusianya. Pendidikan gratis dinilai tidak berguna. Imunisasi gratis dinilai tidak bermanfaat ketika Kang Deddy Mulyadi menerapkan kebijakan jam malam untuk para pelajar dari tingkat SD sampai SMA di Provinsi Jawa Barat itu. Pertanyaan saya, apa hubungannya antara pendidikan gratis atau imunisasi gratis dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi? Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, tampaknya kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini layaknya seperti umpan yang memantik manusia-manusia pecundang, manusia-manusia yang tidak ingin Provinsi Jawa Barat itu maju, manusia-manusia yang tidak ingin Kang Deddy Mulyadi bersama pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Barat bekerja sama, bergandeng tangan untuk memanusiakan manusia, mulai berseliweran di media sosial, mulai menunjukkan batang hidung mereka. Dari Adel Setiawan, dari KPAI, dari Komnas HAM, dari kaum elit yang terus menolak kebijakan-kebijakan yang lahir dari Gubernur Jawa Barat, sampai dengan manusia-manusia yang kelihatannya tidak jelas, yang berkoar-koar, yang melakukan aksi unjuk rasa terhadap kebijakan ataupun program kerja dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Salahkah bila pada akhirnya wali kota dan wakil wali kota Bandung mengikuti arahan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat? Atau apakah kemauan mereka ini wali kota dan wakil wali kota yang ada di Kabupaten Bandung itu jangan mengikuti perintah
dari Gubernur Jawa Barat yang adalah Kang Deddy Mulyadi itu? Jawabannya singkat saja, bahwa hanya manusia-manusia otak dangkal, hanya manusia-manusia yang sedang sakit jiwa, hanya manusia-manusia yang tidak berpihak kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat yang akan terus berkoar-koar, menolak, memprotes, melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya untuk melawan kebijakan ataupun program-program yang lahir dari seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Tetapi saya bersyukur, cara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu memang sangat luar biasa. Kang Deddy Mulyadi adalah seorang pemancing yang handal. Dia punya cara, dia punya trik bagaimana manusia-manusia otak tekor dan dajal ini bisa muncul di permukaan. Bagaimana seekor belut yang ada di kalim yang sangat dalam bisa keluar. Ataupun seekor ikan lele yang ada di saluran-saluran got mulai berkeliaran. Tetapi inilah hebatnya dari seorang Deddy Mulyadi. Pemimpin yang merakyat, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang bijaksana, dan yang paling penting bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu pemimpin yang ada di bangsa ini yang selalu berpihak kepada rakyatnya. Mari kita simak lagi komentar dari KPAI yang juga ikut memprotes kebijakan jam malam yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Rujuk pada hasil-hasil riset, sebenarnya harusnya yang paling pas gitu ya untuk anak-anak ini di beberapa hasil riset bahkan pukul 8. Untuk anak yang usia dini itu bahkan pukul 9 gitu ya. Dan mereka menyelesaikannya jauh lebih lama gitu. Memang itu berdasarkan riset, karena beberapa riset yang dilakukan oleh Eropa memang menunjukkan lebih tepat sebegitu, mengingat itu sebenarnya hormonan biologisnya anak-anak gitu. Jadi kalau kita bicara 6.30 sesungguhnya memang kepagian ya, apalagi misalnya kalau kita merujuk Jakarta, mungkin Jakarta dulu pakai alasan 6.30 untuk kemacetan, karena memang kemacetannya Jakarta kan luar biasa ya sebagai ibu kota negara pada saat aturan itu dibuat. Namun kalau wilayah Jawa Barat yang demikian luas ya, kemudian juga tipologinya yang berbeda-beda, maka 6.30 pun sebenarnya terlalu pagi. Misalnya untuk beberapa wilayah yang mereka tidak tergesa-gesa dengan jam masuk, dan mereka juga sebenarnya nggak masalah dengan sekolah sampai hari Sabtu misalnya gitu ya. Jadi itu terlalu pagi, mengingat anak-anak ini berarti bangunnya jauh juga lebih pagi, ya berangkat lebih pagi tentunya, dan ini kasihan guru-guru juga ya, karena guru kan juga punya keluarga ya, gitu ya, guru punya keluarga juga, dan ini akan punya setidaknya dampak pada dua problem ya. Yang pertama adalah masalah kurang tidur, jadi mengantuk. Yang kedua adalah masalah terkait dengan pencernaan anak-anak karena perubahan dari pola makan. Bisa jadi Jakarta juga mungkin perlu evaluasi juga bagaimana hasil dari penerapan selama ini 6.30. Kalau ngurangin macet ya, tapi bagaimana misalnya dengan kondisi anak-anak gitu ya. Ini kan aturannya udah cukup lama ya. Nah itu harusnya juga ada evaluasi sih. Nah ini Jawa Barat yang akan meniru pada pukul itu ya, ini juga perlu tadi pertimbangan seperti saya sudah sebutkan. Ini muncul lagi nih Fortusis katanya ya, Forum Orang Tua Siswa menolak kebijakan program jam malam untuk pelajar. Lucu, karena begini, yang harusnya menolak dia kaum pelajar gitu loh, ataupun anak-anak pelajar. Kok orang tuanya yang menolak? Itu yang menjadi tanda tanya besar saya tuh ya. Tapi gak apa-apa lah, kita ikuti alur cara berpikir penolakan ini ya. Ya mungkin forum orang tua siswa yang terhormat ya kan,
Mereka ingin anak generasi bangsa di Jawa Barat, biarin aja mereka itu blow on, tidak terdidik, tidak disiplin, ya kan? Sehingga ketika di sekolahan mereka ngantuk, ya kan? Sehingga pelajaran tidak masuk ke pikirannya, tidak tersimpan secara baik, gitu. Biarin kayak gitu. Biarin anak generasi bangsa yang ada di Jabar itu ya generasi micin lah. Biarin mereka itu ketika ada suatu pemimpin yang zolim, mereka itu didoktrin sehingga gampang. Begitu mungkin pemikiran Fortusis ini gitu ya. Padahal ada poin-poin tertentu terkait jam malam ini ya, bahwa ketika keluar jam malam silakan, itu ketika masalahnya diizinkan oleh orang tua ataupun kegiatan agama dan lain sebagainya, itu ada aturan-aturannya. Makanya baca dulu poin-poinnya gitu ya. Dan begitulah mungkin ya, yang ingin Fortusis sudah kayak merek minyak ini. Jujur, saya perlu katakan bahwa saya memang bukan agama Muslim. Tetapi dari pernyataan Ibu Retno tadi, saya mau katakan di sini bahwa percuma Anda berjilbab. Karena dari statement Anda mau membuktikan bahwa Anda itu tidak mau mengajarkan anak-anak untuk sholat subuh. Itu adalah komentar dari saya kepada Ibu Retno yang adalah mantan komisioner di KPAI ini. Jujur, perempuan yang satu ini semakin hari saya semakin muak. Dan saya tidak mengerti kenapa ada begitu banyak media-media atau televisi-televisi nasional yang terus mengundang manusia yang tidak berguna, manusia yang tidak mengedukasi, manusia yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memajukan bangsa ini. Apakah memang media-media seperti televisi nasional ini yang mereka konsen bukan tentang edukasi, bukan tentang berita yang bisa diterima atau yang bisa menginspirasi masyarakat, tetapi mereka cuma pikir tentang engagement mereka. Yang paling konyol dan yang paling parah adalah media TV One yang hampir setiap hari selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menurut saya mereka-mereka ini adalah perusak, adalah penghambat untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Sorry to say, dulu saya memang sangat suka dengan media TV One, tetapi semakin kesini, semakin muak. Karena berita-berita yang disajikan itu sama sekali tidak berbobot, sama sekali tidak mengedukasi, sama sekali tidak mendidik. Padahal Anda adalah media televisi nasional. Poin berikutnya yang masuk komentarin bahwa untuk Anda Ibu Retno, Anda telah berbuat apa untuk memanusiakan manusia dan terlebih khusus ketika Anda menjadi komisioner di perlindungan anak Indonesia ini. KPAI hari-hari belakangan ini selalu mempersembahkan dengan bacotan-bacotan mereka yang sama sekali tidak berbobot. Makanya saya sesungguhnya sangat mendukung bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini adalah komisi yang makan gaji buta, komisi yang tidak berkualitas, komisi yang tidak melakukan aksi-aksi kerja nyata untuk memanusiakan manusia, komisi yang sudah layaknya harus dibubarkan. Kenapa? Karena sampai hari ini kita masyarakat Indonesia masih begitu banyak menemukan kasus-kasus tentang anak yang ada di Republik ini. Mulai dari kehamilan, mulai dari pemerkosaan, mulai dari anak-anak yang hidupnya di lampu merah, di bawah kolong jembatan, yang ngemis dari rumah ke rumah dan lain sebagainya, yang hamil di luar nikah, yang melakukan tawuran, bacot-bacotan, memakai konsumsi barang narkoboy dan lain sebagainya. Apa kira-kira tugas dan tanggung jawab dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini? Sesungguhnya lembaga ini tidak pantas kita menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tetapi Komisi Perusak Anak Indonesia.
Semoga saja wakil rakyat yang terhormat segera berdiskusi, segera berdialog, segera membuat undang-undang untuk membubarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang adalah komisi yang tidak berfaedah dan tidak berguna ini. Mari kita gandeng tangan bersama-sama mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memanusiakan manusia. Apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan Prabowo Subianto, bukan untuk kepentingan Partai Gerindra, tetapi apa yang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini adalah untuk rakyat Jawa Barat. Dan sesungguhnya yang melakukan aksi-aksi protes itu adalah rakyat Jawa Barat. Karena Kang Deddy Mulyadi memimpin Provinsi Jawa Barat. Bukan manusia-manusia dajjal, manusia-manusia yang tidak berguna, manusia-manusia yang bukan rakyat Jawa Barat yang selalu melakukan aksi protes ini. Manusia-manusia seperti inilah yang menghambat kemajuan bangsa ini, yang merusak anak-anak bangsa ini. Komisi Perlindungan Anak macam apa? Ketika mereka menyuarakan aspirasi atau narasi mereka sama sekali selalu bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan pemimpin di bangsa ini yang berpihak kepada rakyatnya. Semoga saja Bapak Prabowo Subianto maupun para wakil rakyat yang terhormat bisa melek. Dan buat para wakil rakyat, kalian jangan hanya duduk manis. Persoalan-persoalan manusia-manusia seperti ini yang selalu menghambat kemajuan bangsa ini, tolong ditindak tegas. Jangan kalau bicara soal uang baru mata kalian melotot. Kalian harus tahu diri. Kalian harus sadar bahwa segala fasilitas yang kamu nikmati hari ini itu dibayar oleh rakyat. Dari pakaian dalam sampai makan minum dan teteh bengis lainnya, itu dibayar oleh rakyat. Jadi kalau mau bekerja, bekerjalah dengan setulus hati, dengan rasa tanggung jawab untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai politikmu atau untuk kepentingan dirimu sendiri. Mari kita simak lagi komentar-komentar dari netizen, khususnya dari rakyat Jawa Barat, yang mendukung kebijakan jam malam yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Yang salah satunya menarik ketika ada seorang wakil rakyat yang selama ini kita kenal selalu berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, tetapi pada akhirnya tumben dia mendukung kebijakan jam malam yang lahir atau yang diputuskan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Siapa lagi kalau bukan Ono Surono? Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi ingat masa kecil ya, SD pulang jam 11, jam 12 ya, tidur siang, jam 3 madrasah sampai jam 5 ya, terus main. Maghrib sudah harus sampai rumah. Kalau belum sampai rumah, mimi saya, ibu, sudah siap-siap dengan sapu lidi. SMP dibatasi sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam belum di rumah, mama, bapak saya sudah siap-siap dengan sandalnya yang kulit itu. SMA bisa sampai jam 10. Kuliah, nah baru bebas. Karena sudah tidak tinggal dengan orang tua. Apalagi di jurusan arsitektur kan, sering begadang sama teman-teman kuliah. Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Dan saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya setuju. Kenapa setuju? Yang pertama, menghindari anak-anak menjadi korban tindak kriminal.
Yang kedua, anak-anak juga butuh aturan bagaimana mereka bisa tertib waktu, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan malam hari memang cenderung banyak hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan, dari mulai balapan liar, mabuk-mabukan, merokok. Lalu juga bisa mereka terlibat dalam lingkungan yang sudah melakukan tindak kriminal beserta orang dewasa. Nah, sehingga ini sangat positif untuk kembali bagaimana jam malam untuk para siswa diatur untuk bisa memaksimalkan pembentukan karakter bagi mereka untuk fokus tentunya yang berkaitan dengan belajar. Apakah mereka masih bisa main? Masih bisa main, tapi dibatasi sampai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Itu tidak boleh ada aktivitas, kecuali ya tentunya bila kegiatan khusus yang dilakukan pendampingan misalnya oleh orang tua, itu masih bisa. Nah, sehingga mudah-mudahan kebijakan Gubernur Jawa Barat diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Kita ingin anak-anak kembali seperti zaman dulu saya, yang tertib waktu. Bagaimana apabila ada yang melanggar? Tentunya bukan sanksi ya, bukan sanksi hukuman yang diberikan oleh pemerintahnya, tetapi pembinaan. Orang tuanya diundang, anaknya diundang, untuk anak juga patuh kepada orang tua juga patuh terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Semoga kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh rakyat di Jawa Barat. Hatur nuhun, merdeka. Kadin bikin aturan bahwa anak-anak pelajar di Jabar itu nggak boleh keluar rumah di atas jam 9 malam. Tapi banyak yang protes. Kok bisa? Gue bingung juga. Karena kalau di luar negeri, sebetulnya anak-anak pelajar itu nggak ada itu yang keluar malam. Jam 7 malam ya udah pada di rumah gitu. Mau musim dingin yang memang malamnya lebih cepat, atau bahkan musim semi sama musim panas di mana siangnya lebih panjang, itu anak-anak pada di rumah gitu. Orang tuanya udah pada ngandangin jam 9 tuh mereka udah harus tidur karena mereka harus belajar. Padahal mereka belajarnya itu besok paginya jam 9 gitu. Tapi jam 9 malam juga udah ada tempat tidur. Nah, sementara di Indonesia itu anak-anaknya kan belajar lebih pagi ya. Harusnya memang ada di rumah itu dari awal, ya nggak sih? Kalian setuju nggak kira-kira kalau kebijakan KDM itu diterapkan bukan cuma di Jawa Barat tapi juga di Indonesia? Jawab di kolom komen ya. Kang Deddy Mulyadi alias KDM resmi melakukan jam malam, menentukan jam malam untuk anak pelajar dari dasar sampai menengah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, gebrakan apa lagi yang dibuat sama KDM? Apalagi yang diperbuat sama Bapak Aing Jawa Barat ini? Aduh, makin banyak aja ini yang benci. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9, anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwaka, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Mundur kepala dinasnya. Kalau hal ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kalau hal ini nggak terjadi, ya kepala dinasnya nggak usah mundur. Kata gua nggak enak tinggal di Jawa Barat, pindah aja ke Jakarta. Di Jawa Barat jam 9 malam pelajar ya, dari dasar sampai menengah itu harus pulang. Batasnya jam 9 malam. Mendingan kalian pindah tuh ke Jakarta. Ada taman dan perpustakaan 24 jam. Bisa nongkrong 24 jam.
Tolong diingat dan didengar baik-baik ya warga. Peraturan ini diperuntukkan untuk pelajar dari dasar sampai menengah, bukan untuk orang tua, bukan untuk anomali, bukan untuk binatang, tapi untuk pelajar. Tadi gue masih ada tuh baca di beberapa komentar gitu ya, tulisannya gini, lah terus kalau orang tuanya baru pulang kerja jam 9 malam terus baru keluar cari makan buat anaknya gimana? Ya nggak apa-apa, lu kan orang tua bukan pelajar. Makanya kalau Kang Deddy Mulyadi lagi ngomong, lagi ceramah, lagi pidato, itu ya dirungokno ngono loh. Lagi dan lagi gue setuju dengan kebijakan Bapak Aing. Lagi dan lagi gue setuju. Nggak tahu berapa banyak program yang udah gue setujui yang terceletus dari mulutnya Kang Deddy Mulyadi. So far gue setuju. Kenapa? Karena iya gue menyaksikan banyak anak-anak natskal atau anak-anak kenakalan anak-anak remaja di Jawa Barat itu di atas jam 9 malam. Contohnya tawuran, kebut-kebutan di jalan, pada minum-minum di pinggir jalan, wah, dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya yang dilakukan di atas jam 9 malam. Tapi Kang Deddy Mulyadi memberikan kebijakan anak boleh di atas jam 9 malam dengan konsekuensi tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya. Misalkan lagi kerja mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-harinya, yang lagi sedang bersama orang tua, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang udah disebutkan sama Kang Deddy Mulyadi di video tadi. Gua ngerti maksudnya. Mungkin kan anak-anak zaman sekarang tuh, anak SMP SMA tuh udah banyak yang mulai cari magang gitu ya, kayak jadi barista di coffee shop atau jadi SPG apa, jaga toko dan segala macam. Gua paham maksudnya, karena untuk mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk mencari tambahan kebutuhan rumah dan orang tuanya, bahkan dirinya sendiri. Setuju, gue setuju banget sama peraturan ini, Wak. Karena anak gue sendiri pun jam 9 malam, dia udah harus ada di kasur, di kamarnya. Ini ya, gue nggak tahu, kalau sampai KPAI dengar peraturan ini ya, mungkin bakal dibilang melanggar HAM gitu, bakal dibilang melanggar hak anak gitu, karena mengatur-ngatur jam tidur anak, mengatur jam-jam anak gitu ya, menyalahi aturan nggak ini? Entahlah kenapa KPAI dan Komnas HAM itu selalu bersitegang dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menurut gue bagus dan cemerlang. Gubernur Jawa Barat bikin peraturan ya jam 9 malam harus di rumah gitu ya. Untuk para pelajar jam 9 malam harus di rumah. Sedangkan gubernur yang sebelah membuka taman dan perpustakaan untuk pelajar 24 jam. Supaya mengurangi kenatskalan remaja, disediakan perpustakaan dan taman 24 jam. Ini malah bikin orang tua di luar sana jadi was-was gak sih? Anak-anaknya begadang terus pada keluar nongkrong 24 jam. Terus anak-anaknya alasannya gini, Pak, Bu, saya keluar dulu ya, saya mau ke perpustakaan taman 24 jam. Apa nggak overthinking tuh orang tua di luar sana? Anaknya ke perpustakaan sama ke taman 24 jam. Coba gimana tuh? Mantap Bapak Aing, maju terus. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen, mulai dari wakil rakyat hingga rakyat jelata yang mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang penerapan jam malam di Provinsi Jawa Barat yang diberlakukan kepada siswa sekolah dasar sampai kepada siswa sekolah menengah atas. Tentu, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini punya dampak positif, di mana Kang Deddy Mulyadi menginginkan bahwa tidak ada lagi yang namanya taburan, tidak ada lagi yang namanya kriminal dan lain sebagainya. Lebih baik mengantisipasi daripada tunggu terjadi dulu baru kita bekerja. Bagi orang-orang yang masih mampu untuk berpikir waras, yang masih mampu untuk berpikir sehat, pasti akan mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi khususnya tentang penerapan jam malam ini. Tetapi bagi orang-orang yang sakit hati atau lagi sakit jiwa, seperti Adel Setiawan dan kawan-kawannya, pasti akan terus berkuar-kuar di media sosial. Terkadang saya berpikir bahwa manusia-manusia seperti Adel Setiawan dan rekan-rekannya ini itu lebih elok dilempar saja ke Nusa Kambangan atau diisolasi saja di Pulau Komodo. Karena manusia-manusia yang tidak berguna ini, yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memajukan bangsanya, untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk memanusiakan manusia yang ada di daerahnya, itu adalah manusia-manusia yang tingkat kewarasannya itu sudah tidak ada. Manusia-manusia sudah tidak bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat mereka. Saya tidak bisa membayangkan, seandainya ada setengah rakyat Jawa Barat yang punya pola pikir seperti Adel Setiawan, mungkin hampir setiap hari di Provinsi Jawa Barat akan selalu ada kasus pembunuhan, akan selalu ada kasus pemerkosaan, akan selalu ada aksi taburan dan lain sebagainya. Tetapi bersyukur bahwa di rakyat Jawa Barat
ada 95% mereka yang mendukung kebijakan ataupun program kerja dari Kang Deddy Mulyadi, atau yang berpihak pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Artinya bahwa kelompoknya si Adel Setiawan ini hanya 5%. Dan kita semua pastinya tahu, kelompok-kelompok mereka ini adalah kelompok-kelompok manusia-manusia yang usianya sudah uzur, yang sebentar lagi akan masuk liang lahat, komplotan-komplotan manusia yang sedang numpang viral dengan keviralannya Kang Deddy Mulyadi. Cuma bedanya, kalau Kang Deddy Mulyadi viral karena beliau begitu dicintai oleh rakyatnya dengan kebijakan ataupun gagasan-gagasannya yang begitu berlian. Tetapi kalau manusia-manusia otak tekonan Dajjal ini, mereka viral karena memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Tetapi tidak apa-apa. Kita ini hidup di negara demokrasi, jadi semua orang juga punya hak untuk bersuara, punya hak untuk berbicara. Tetapi saya berharap bahwa hak-hak yang kita pergunakan itu adalah hak-hak yang setidaknya bisa mengedukasi, bisa menginspirasi, bisa memotivasi orang lain. Jangan sampai kita selalu mengedepankan rasa ego kita, lalu kita mengabaikan bahwa di sekeliling kita masih ada orang lain yang sesungguhnya membutuhkan pertolongan-pertolongan dari pemerintah. Bahwa di sekeliling kita sesungguhnya masih ada begitu banyak rakyat-rakyat yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan dan lain sebagainya. Ayo, mari kita mencoba untuk menaruh rasa empati di dalam diri kita dengan manusia yang lain. Jangan sampai kita hanya terus fokus untuk memikirkan diri kita. Lupa bahwa kita sesungguhnya punya anak. Lupa bahwa kita sesungguhnya punya tetangga dan lain sebagainya. Kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini adalah manusia yang selalu membutuhkan manusia lain. Kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Dengan demikian, mari, selagi kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, masih diberikan nafas oleh Sang Khalid, kita mencoba untuk bisa berempati kepada orang lain. Kita mencoba untuk bisa menegur mereka yang berada di jalan yang salah. Kita mencoba untuk mendidik anak-anak yang mungkin mereka kurang kasih sayang dari kedua orang tua mereka, ataupun mereka sudah masuk atau terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang belum pantas untuk mereka berada di situ. Saya secara pribadi memang seringkali menegur anak ataupun adik-adik saya yang kelihatannya mereka berbuat sesuatu yang sudah tidak benar. Kadang saya marah, kadang saya tegur mereka, kadang saya peluk mereka. Tujuannya apa? Mari kita merangkul sesama kita untuk berbuat yang baik, untuk berbuat yang benar. Jangan sampai ketika kita membiarkan kelompok-kelompok ini atau membiarkan hal-hal ini terus terjadi, ini akan menjadi hama dalam kehidupan masyarakat kita. Ini akan menjadi hama dalam kehidupan keluarga ataupun pemerintah kita. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Kalau kita ingin hidup damai, kita sebagai kakak, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai pemerintah, ketika melihat sesuatu yang tidak benar, mari kita arahkanlah mereka untuk menuju jalan yang benar itu. Mari kita ketuklah pintu hati mereka dengan rasa cinta, dengan rasa tulus, agar mereka jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Sangat konyol ketika ada kebijakan pemerintah yang berpro terhadap rakyatnya, di mana kebijakan pemerintah itu disambut baik oleh rakyatnya, tetapi ada sekelompok kaum elit yang mulai berkuar-kuar di media sosial. Entah itu dari wakil rakyat, entah itu dari KPAI, entah itu dari Komnas HAM, maupun manusia-manusia dajjal lainnya. Dan yang lebih lucu, ketika ada sekelompok orang yang mengakui ketokohan mereka sebagai tokoh di Provinsi Jawa Barat, tetapi punya pola pikir yang dangkal. Padahal kelompok-kelompok ini adalah manusia-manusia yang usianya sudah uzur. Manusia-manusia yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus bangsa. Sesungguhnya harus memberikan teladan. Setiap tutur kata harus menunjukkan kebijaksanaan mereka, agar bisa ditiru oleh generasi penerus bangsa. Bukan malah menjadi provokator. Yang salah satunya adalah kelompok Seresehan Kaukus, yang beberapa waktu lalu mereka duduk bersama-sama mengevaluasi kebijakan ataupun program kerja ataupun kinerja dari Kang Deddy Mulyadi selama 100 hari menjabat sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu.
Sama sekali apa yang mereka suarakan itu tidak berbobot, tidak mendidik, dan tidak berguna. Tidak heran bila pada akhirnya PDIP menjadi korban, P3 pun demikian, PKB pun demikian, PKS pun demikian. Selalu dihujat. Dan saya bisa pastikan bahwa partai-partai politik yang selalu bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat ini, itu di periode 2029 pasti akan nyungsep. Dan hal ini tidak saja terjadi di Provinsi Jawa Barat. Bisa saja membias ke daerah-daerah lain. Apalagi keviralan dari Kang Deddy Mulyadi ini begitu diapresiasi, begitu disambut baik, tidak saja oleh rakyat Jawa Barat, tetapi dari Papua sampai Aceh, dari Miangas sampai Rote, ramai-ramai memberikan apresiasi. Mereka mengagumi kebijakan-kebijakan dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Karena mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah rasa tanggung jawab yang begitu luar biasa, adalah rasa tulus yang begitu luar biasa, karena apa yang beliau lakukan itu untuk memanusiakan manusia lain, untuk mendidik anak-anak ini agar mereka bisa tumbuh dengan baik, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi kita, terlebih khususnya video-video yang mendukung kebijakan tentang penerapan jam malam yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat di masyarakat Jawa Barat tersebut. Semoga saja bisa menginspirasi juga pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di bangsa ini, bahwa mari bukalah hati nurani kalian agar selalu memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Mari bukalah hati nurani kalian agar segala putusan, agar segala kebijakan yang datang dari kalian itu selalu berpihak kepada rakyat. Karena sesungguhnya rakyat hari ini sangat merindukan sosok pemimpin yang selalu pro terhadap orang-orang kecil, yang selalu menaruh rasa empati kepada masyarakatnya, yang selalu berjuang, bekerja keras, bukan untuk partai politiknya tetapi untuk rakyatnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.